Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh sukacita ini, supaya kita semua boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih kita yang sejati oleh Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Di kesempatan kali ini di hari Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024, khotbah Minggu kita akan mengangkat judul Jangan Salah Menafsirkan Alkitab. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di hari Minggu ini yang penuh dengan sukacita. Engkau memberikan kami kesempatan duduk dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu kami mau sungguh-sungguh menunjukkan hati dan pikiran kami. Tuhan mengurapi kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Tolong kami mengerti ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya merasa sangat penting di hari Minggu ini untuk kita sama-sama belajar bahwa menafsirkan firman Tuhan itu adalah sesuatu hal yang kita mesti awasi dengan sungguh-sungguh. Karena ada begitu banyak konsep yang beredar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat percaya, yang seakan-akan membenarkan penafsiran bebas dengan alasan kalau Tuhan memberikan kita hikmat dan rema yang berbeda-beda saat kita berusaha untuk memahami satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Konsep ini beredar ya di tengah-tengah masyarakat, dan saya pun setuju bahwa setiap orang bisa saja mendapatkan rema atau pengertian yang berbeda dari firman Tuhan. Namun, rema dan pengertian itu tidak boleh keluar dari sebutannya satu aturan yang disebut dengan eksegesis. Jadi ada dua cara bagi setiap kita, bagi setiap murid Kristus, orang-orang percaya, suatu metode untuk kita memahami firman Tuhan bagi setiap murid Kristus adalah eksegesis. Nah, biasanya orang menggunakan istilah Tuhan akan berbicara dengan makna yang berbeda, dengan rema yang berbeda. Sesungguhnya mereka menggunakan metode eisegesis. Nanti kita akan jelaskan, saudara ya. Jadi ada eksegesis, ada eisegesis. Saya tertarik menyampaikan hal ini karena ini mungkin jarang disampaikan di gereja ya. Ini mungkin saja hanya akan disampaikan di kelas-kelas sekolah teologi. Tapi sebagai murid Kristus tentu kita harus dibekali dengan kebenaran supaya kita mengerti. Yang membuat saya tertarik ialah ada begitu banyak kebenaran-kebenaran yang seolah-olah benar, yang simpang siur, yang membentuk sebuah gereja, dan konsep-konsep ini akhirnya dipakai. Padahal ada banyak di antara konsep-konsep atau ritual-ritual Kristiani yang dilakukan selama ini ternyata semuanya itu adalah eisegesis. Ada doktrin-doktrin yang ternyata eisegesis, bukan eksegesis. Nah, kita akan berusaha memahami ya
Jadi secara teori eksegesis dan eisegesis itu adalah dua pendekatan yang sebenarnya saling bertentangan, saudaraku. Eksegesis itu seperti katanya ya adalah eksposisi atau penjelasan suatu teks berdasarkan analisa yang cermat dan objektif. Karena kata eksegesis itu sendiri secara harafiah berarti mengarahkan keluar, atau istilahnya tuh sebuah upaya untuk mengeluarkan dari dalam keluar suatu makna yang hakiki, yang sejati. Itu berarti penafsir, artinya kita saat membaca kitab suci, kita akan dituntun pada kesimpulan yang mengikuti maksud dari teks tersebut. Saudara paham ya? Eksegesis itu. Sementara eisegesis itu bertentangan dengan pendekatan yang seharusnya. Eisegesis itu adalah penafsiran suatu bagian berdasarkan pembacaan subjektif dan non-analitis, tidak dengan analisa yang cermat. Karena eisegesis itu secara harafiah berarti mengarah ke dalam, yang berarti seorang penafsir memasukkan atau menyuntikkan ide-idenya sendiri atau pikirannya sendiri ke dalam teks. Membuatnya berarti apapun yang seperti yang diinginkannya. Nah, sampai sejauh ini apakah saudara mengerti perbedaan eksegesis dan eisegesis? Ya, kalau saudara tidak mengerti, saudara bisa mengulang lagi video ini dari awal. Ya, pada kalimat ketika saya menjelaskan mengenai eksegesis dan eisegesis, nanti saudara akan ngerti. Contoh sederhana ya, saya banyak melihat perdebatan antara apologet Kristen dengan orang-orang non-Kristen yang bersoal jawab mengenai doktrin-doktrin di dalam kekristenan. Nah, lucunya memang yang anehnya di sini ya, pembahasannya lebih banyak di agama kita, di dalam kekristenan. Yang diperdebatkan soal ayat inilah, soal ayat itulah, soal konsep inilah, soal doktrin ini dan doktrin itu. Yang saya jadi sedikit tersenyum, saudara ya. Setiap kali orang non-Kristen ini, dia menyampaikan sesuatu di dalam perdebatan itu, mereka selalu menggunakan metode eisegesis. Artinya, mereka tidak dengan jujur, tidak dengan cermat, tidak dengan observasi. Mereka hanya ingin memasukkan apa yang dalam pikirannya sendiri, dan celakanya, mereka juga mengambil dari konsep agamanya. Mereka paksakan supaya konsep ini diterima oleh orang Kristen. Nah, itu namanya eisegesis, memaksakan konsep masuk ke dalam teks, memaksakan konsep pikirannya masuk ke dalam pemahaman kitab suci. Itu artinya eisegesis. Dia memasukkan idenya, disuntikkan ke dalam Alkitab, dan dia mencari ayat-ayat yang membenarkan itu. Contoh ada dari orang-orang non-Kristen ya, memaksa bahwa orang Kristen harus menerima di dalam kitab sucinya itu disebutkan nama nabi besarnya. Padahal ketika saya telisik, mereka terlalu memaksakan ya. Ya, menggunakan bahasa yang dicocok-cocokkan. Nah, ini namanya pemaksaan, atau dalam bahasa sekarang itu ya ada istilah pemerkosaan firman. Dia memaksakan konsepnya atau idenya, dia paksakan harus begini maknanya. Gak bisa seperti itu. Itu namanya eisegesis. Kalau di dalam dunia Kristen, di dalam gereja, seperti apa contoh eisegesis? Banyak, saudaraku. Ketika orang memaksakan yang namanya ada istilah berkembang di era-era tahun 70, 80, 90 ya. Boomingnya di 90. Ketika fenomena Toronto Blessing ya. Fenomena Toronto Blessing, dan yang diklaim sebagai fenomena kebangunan rohani yang luar biasa. Katanya di Toronto Blessing ada yang namanya serbuk-serbuk emas. Ada yang namanya minyak urapan.
Wah, mulailah di sini memang kegerakan karismatik mulai biasanya dari hal-hal yang fenomenal seperti ini. Saya tidak salahkan karismatik, saya pun backgroundnya adalah orang karismatik. Tapi saya belajar bahwa kita harus memahami firman secara eksegesis. Sehingga saya mulai menanggalkan pola pikir eksegesis yang banyak dimiliki oleh orang karismatik tanpa mereka belajar melihat kepada konteks kitab sucinya. Nah, ada fenomena yang namanya tumbang di dalam roh. Ya, tumbang di dalam roh ketika ditumpang tangan. Lalu dicarilah ayat ketika Yesus berbicara, dan ada orang yang ketika mendengar Yesus berbicara itu mundur, kemudian mereka jatuh. Lalu dikait-kaitkan. Ya, ini namanya eisegesis, mencari-cari kecocokan, tetapi itu polanya itu sudah ada di dalam kepala kita, dicocok-cocokin. Padahal di kaitan-kaitannya kepada ayat-ayat yang lain tuh tidak ada. Tidak ada penekanan dari Rasul, dari murid-murid Yesus bahwa orang itu menerima urapan harus tumbang di dalam roh, itu tidak ada. Di dalam ayat-ayat lain, di dalam Kisah Rasul dan sebagainya itu nggak ada. Semua orang hanya, bukan semua orang, ada orang-orang atau oknum tertentu yang memaksakan bahwa menerima urapan yang sejati dari Tuhan itu adalah tumbang di dalam roh. Itu namanya eisegesis. Dan setelah saya di dalam Tuhan, berjalannya waktu, saya juga mengerti sih tumbang dalam roh. Juga waktu saya awal bertobat juga sering mengalami fenomena seperti itu. Tapi lama-kelamaan setelah saya ngelihat buahnya, mereka yang tumbang dalam roh, setelah belasan tahun, bahkan mungkin setelah 20 tahun kemudian, saya melihat mereka betul-betul tumbang. Ya, masalahnya bukan tumbang di dalam roh, tumbang di dalam iman, saudara, banyak. Maka saudara jangan menggantungkan iman saudara, kehidupan rohani saudara, hanya kepada hal-hal yang fenomenal, kepada hal-hal yang jiwani, kepada hal-hal yang ekspresif, kepada hal-hal yang mencampur adukan perasaan jiwa saudara. Jangan terjebak di dalam mengikuti Tuhan hanya soal perasaan. Merasakan kehadiran Tuhan menangis, dijamah lalu tumbang. Saya banyak melihat orang-orang seperti ini tidak berakar dalam firman, dan akhirnya mereka tumbang benar di dalam iman. Beberapa di antaranya hidup di dalam dosa, kembali dengan cara hidupnya yang lama. Beberapa di antaranya ada pasangan yang bercerai. Mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan. Mereka hanya ingin menikmati tumbang dalam roh dan menangis di altar call, tapi tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Beberapa di antaranya tuh akhirnya kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, eksegesis dan eisegesis mana yang saudara pilih? Sebagai murid Kristus, saudara harusnya memilih eksegesis. Ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari jangan malas. Justru disinilah sesuatu hal yang menarik terjadi, saudara ya. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita disadarkan bahwa kita semua adalah guru, kita semua adalah murid. Sehingga kita bisa saling memberikan konfirmasi atau afirmasi dari suatu pengajaran. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Saudara harus cek dan recek berdasarkan kitab suci. Jangan cuma apa yang dikatakan oleh pastor saudara, lalu saudara percaya, lalu saudara makan begitu saja. Saudara harus belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Jangan memaksakan konsepmu sendiri. Sehingga pada akhirnya saya menyadari ya, kenapa ada begitu banyak aliran di dalam kekristenan. Karena begitu banyak penalaran, pemahaman, penafsiran yang berbeda-beda terhadap bagian dari kebenaran firman Tuhan. Maka muncullah yang namanya sinode ini, sinode itu, aturan ini, aturan itu. Pada akhirnya semua sinode, semua gereja itu kan berlomba-lomba pengen jadi yang paling benar. Yang membuat kita teringat kepada murid-murid Yesus juga yang berdebat. Siapakah di antara mereka yang terbenar, siapakah di antara mereka yang terbesar. Mereka selalu sibuk mempersoalkan hal yang seperti itu. Yesus mengajarkan bahwa setiap kita harus menjadi hamba. Saya berharap dan saya berdoa di dalam pertumbuhan rohani saudara yang selanjutnya, saudara akan bisa memiliki sudut pandang yang lebih
luas, lebih dalam mengenai kebenaran firman Tuhan. Tidak terkungkung dengan cara-cara yang lama, yang hanya fokusnya kepada sebuah ritual semata, saudara ya. Tapi biarlah kita bisa melihat esensi atau makna sejati yang terkandung di dalam suatu kebenaran. Maka di channel ini juga ya, di dalam setiap renungan saya ada kadangkala orang-orang non-Kristen yang berkomentar panjang lebar komentar mereka. Berusaha menggugat apa yang saya sampaikan. Berusaha untuk mengkritisi apa yang saya sampaikan. Tapi ketika saya baca, apa yang mereka sampaikan semuanya adalah eisegesis. Pemaksaan dari pemikiran mereka, pemaksaan dari keyakinan mereka yang mereka paksakan di dalam kekristenan. Padahal kekristenan ini sudah ada ribuan tahun sebelum keyakinan mereka. Kenapa mereka berusaha memaksa-maksa? Ya, bagi saya tidak ingin channel ini menjadi sebuah channel perdebatan yang membuat orang bingung, walaupun kebanyakan ya, kalau kita bisa bikin sensasi ya, biasanya video kita bakal naik. Saya nggak peduli video itu saya naik atau tidak. Biasanya komentar-komentar yang bagi saya eisegesis saya akan hapus. Bukan karena saya arogan, karena ini channel saya pikir ya. Saya menyampaikan kebenaran, itu idealisme saya. Saya tidak ingin mengizinkan ada pemikiran-pemikiran yang eisegesis yang masuk, yang membuat orang lain bingung. Khususnya orang-orang Kristen yang masih belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya saya luruskan kali ini, saudara ya. Nah, saya hapus komentar-komentar yang bagi saya dia cuma memaksakan konsepnya atau idenya. Dia sendiri bukan orang Kristen. Dia sendiri tidak melalui pemahaman-pemahaman yang benar di dalam kekristenan. Semua adalah asumsi yang dipaksa untuk menggugat orang. Saudara, lucu ya kalau ada orang sok tahu masuk ke dalam sebuah perusahaan besar, lalu dia mulai mendikte karyawan-karyawan di situ. Itu sesuatu yang aneh. Karena dia adalah orang luar, dia tidak tahu cara kerjanya sebuah perusahaan. Tapi dia berusaha mengkritisi itu karena dia tidak tahu apa-apa. Orang akan mengusir dia dan menganggap dia nggak tahu apa-apa. Beda halnya, saudara ya. Kalau saudara adalah orang Kristen, silakan saudara memberikan insight ya. Misalnya ada yang saya sampaikan keliru, ada yang saya sampaikan itu mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, silakan disampaikan. Itu akan jadi suatu koreksi bagi saya dan saya akan menghargai itu. Karena saya pikir saya juga manusia biasa. Saya mengingat tahun-tahun saya mengikuti Tuhan, ada begitu banyak ternyata konsep-konsep yang keliru yang saya simpan selama ini. Saya dapatkan dari pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, dari pastor, oh ternyata mereka juga menyampaikan hal-hal yang eisegesis. Jadi tidak cuma orang-orang non-Kristen, banyak juga loh pendeta-pendeta yang sampai hari ini masih menyimpan hal-hal yang eisegesis. Ya, penafsiran-penafsiran liar pendeta apakah yang eisegesis? Contohnya, word of faith atau perkataan iman. Nah, itu adalah eisegesis. Perkataan iman itu eisegesis maksud saya. Jadi orang diajar mengimani suatu bagian dari firman Tuhan dan memperkatakannya. Bahkan ada ajaran yang sangat liar sekali. Ketika orang menyampaikan bahwa semua perkataanmu itu penuh kuasa di dalam nama Yesus, ketika kau ucapkan apapun bahwa itu akan terjadi. Itu akan diberikan kepadamu. Maka jemaat diajarkan kalau engkau mau punya mobil mewah, tumpangkanlah tanganmu dengan iman, arahkan kepada mobil yang kau inginkan. Itu pengajaran-pengajaran eisegesis. Itu aneh, saudara ya. Kalau engkau punya rumah mewah, tumpangkan tanganmu, arahkan ke rumah yang kau inginkan atau idam-idamkan. Dan yang lebih ngeri lagi, sudah tumpang tangan. Dengan iman katakan. Ya, dengan iman melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh. Seperti pinjam uang di bank dengan iman. Padahal nggak tahu nih jalannya dari mana, nggak tahu pekerjaan dari mana, nggak berhitung. Tapi dengan iman aja. Itu adalah eisegesis. Banyak pengajaran seperti itu. Dan maaf, saya akan berterus terang saudaraku ya. Survei membuktikan bahwa pastor-pastor yang banyak kali sering cerita
bahwa mereka diberkati dengan iman, mereka kebanyakan tuh berbohong. Kebanyakan mereka berdusta atau melebih-lebihkan cerita mereka. Ya, makanya hati-hati. Beberapa orang diantaranya ketika diselidiki ternyata banyak utangnya. Khotbah-khotbah seperti itu kan membuai jemaat ya, membuat mereka digerakkan untuk menabur bagi gereja. Saya habis-habisan katanya bagi gereja. Sampai saya jual ini, jual itu bagi gereja. Saya serahkan semuanya. Dan setelah itu Tuhan kembalikan berlipat-lipat. Itu kan adalah eisegesis. Banyak diantaranya digabung sama penipuan. Dengan tujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari jemaat. Maka hati-hati saudaraku. Kalau pusat pemberitaan dari sebuah gereja tidak berfokus kepada Kristus Yesus. Dan hanya fokusnya kepada cuan diberkati berlimpah-limpah. Kunci berkat dan lain sebagainya, hati-hati. Apalagi kalau porsi pemberitaan firman-Nya 80-90% hanya ngomongin tentang berkat. Lebih baik saudara angkat kaki aja dari gereja itu, saya sarankan. Banyak jemaat Tuhan jadi bodoh, tidak memahami firman Tuhan, mudah ditipu. Ya karena apa? Ya karena inilah. Tapi saya juga tidak salahkan juga sih ya. Karena ini kembali kepada kita masing-masing saudaraku. Jangan menggantungkan pemahaman saudara kepada apa kata pendeta semata. Saudara harus sekali lagi cek dan recheck dari Alkitab yang saudara miliki. Ya setiap kita hari ini puji syukur tidak seperti di abad pertengahan. Puji syukur Alkitab kita tidak ditulis di dalam bahasa Latin. Puji syukur Alkitab kita bisa dipegang oleh semua orang, tidak cuma dimiliki oleh rohaniwan dan cendekiawan rohani yang ada hubungannya dengan pemimpin gereja saja yang boleh pegang Alkitab. Enggak. Hari ini setiap orang percaya boleh memegang Alkitab. Sayangnya Alkitabnya boro-boro dipegang. Ya. Tersimpan rapi di lemari atau di suatu tempat yang saya tidak tahu. Mungkin di bawah bantal, di bawah kasur, dan lusuh tidak pernah dibaca. Atau bahkan baru tidak pernah dibaca, saudara. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kebenaran firman yang saya sampaikan ini membuat saudara dicelikan. Dan saya mohon maaf apabila mungkin terkesan menyerang ya, terkesan mengkritisi seperti itu. Tapi ini jujur bahwa saya rindu supaya kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan itu tidak tertipu, tidak memaksa atau tidak memperkosa ayat kebenaran firman Tuhan ya. Maka seorang pelajar Alkitab yang jujur itu akan menjadi seorang ekseget yang membiarkan teks berbicara sendiri, saudaraku. Maka saudaraku, lakukanlah hal-hal yang berikut ini. Kalau saudara menjadi seorang eksegesis sejati atau ekseget sejati. Observasi apa yang dikatakan oleh bagian itu. Interpretasi apa arti bagian itu. Korelasi bagaimana bagian itu berhubungan dengan bagian Alkitab yang lain ya. Dan terakhir penerapan. Bagaimana bagian firman Tuhan yang kita baca tadi mempengaruhi kehidupan saya dan saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa kali juga kalau seandainya saya mau menafsirkan satu bagian dari firman Tuhan, saya akan mengetik nas itu dan saya akan mencari perbandingan tafsiran dari para teolog-teolog di dalam internet yang saya baca ya. Saya perbanding-bandingkan penafsiran mereka dan saya juga berdoa. Saya punya penafsiran dan banyak kali ya. Apa yang saya renungkan secara pribadi ternyata sama seperti apa yang mereka sampaikan. Tapi saya juga harus cek dan recheck lagi, saudaraku, itu namanya observasi. Kita harus tidak memaksakan konsep kita. Kita harus mengizinkan bahwa biarlah makna yang ditulis oleh penulis Alkitab inilah yang kita dapatkan, kita tangkap ya. Bukan maknanya kita yang kita paksakan masuk ke dalam Alkitab.
Tuhan kiranya memberkati dan menyertai kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan belajar mengenai metode dalam menafsirkan Alkitab. Tolong kami Bapa, tuntun kami, agar kami semakin tekun merenungkan kitab suci itu siang dan malam. Bukan karena kami pendeta saja, tetapi karena kami adalah umat yang mengasihi Engkau, yang mencintai kebenaran firman. Kami berdoa Tuhan, setiap hati yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh menyimpan apa yang menjadi perenungan bersama kami kali ini, boleh dibangun hidup mereka, boleh dikuatkan, dan bertumbuh di dalam pengharapan yang sejati. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.